البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Sekarang kita memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-48. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Al-mas'alatu as-saminatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-48. Al-kufru bi ayatillah. Bahwasanya termasuk ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah, mereka kufur menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagaimana disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, kata beliau, asy-syarah min masail ahli jahiliyah, termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah, al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fit Taurat, yaitu kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turunkan terhadap para rasulnya di dalam Taurat wal Injil, ataupun di dalam Injil wal Zabur, atau yang ada di dalam Zabur wal Quran, atau yang ada dalam Al-Quran. Wa ghariha minal kutub al-munazzalah, atau yang selainnya daripada kitab-kitab yang telah diturunkan dari langit. Maksudnya adalah kalamullah jalla wa ala. Mereka menolak, menentang, kufur terhadap kalamullah jalla wa ala, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur, atau yang ada pada kitab-kitab yang lainnya. Karena setiap nabi datang itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami telah menurunkan bersama mereka itu kitab dan juga mizan, yaitu sunnah masing-masing. Nah, barakallahu fikum, thariqah, jalan, prinsip dalam berdakwah, syariat dan semisalnya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, masing-masing nabi itu membawa kitab. Cuman kitab mereka apa saja perkara yang seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah yang diberitahukan kepada kita seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, barakallahu fikum, dan juga Al-Qur'an kita imani secara terperinci. Adapun kalau seandainya barakallahu fikum kitab-kitab tersebut tidak disebutkan kepada kita nama-namanya, maka kita wajib beriman secara global bahwasanya setiap nabi itu membawa sebuah kitab. Nah, waqad tawa'ada Allahu man fa'ala dzalik faqal, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan kepada orang yang melakukan hal tersebut, orang yang kufur terhadap kalamullah jalla wa ala, faqal, Allah taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan atau berdusta terhadap ayat-ayat kami dan mereka sombong daripada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum, niscaya tidak akan dibukakan untuk mereka abwabus samaa, pintu-pintu langit, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu barokah tidak dibukakan untuk mereka barakallahu fikum wal a'yadu billah, karena mereka tidak beriman. Nah, barakallahu fikum, sehingga tidak dibukakan barokah dari langit dan dari bumi, tidak dicurahkan, tidak diberikan untuk mereka. Wal a'yadu billah. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ih ulaika ya'isu min rahmati. Dan orang-orang yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika ya'isu min rahmati. Mereka adalah orang-orang yang enggan, orang-orang yang putus asa terhadap rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak, membantah dan semisalnya mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang putus asa dan enggan untuk mendapatkan kecintaan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu minal ayati, berupa ayat-ayat yang ada allati tadhkuru annal kuffar. Nah, barakallahu fikum, yang mana ayat tersebut menyebutkan annal kuffar, bahwasanya orang kufar yakfuruna bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'aridunaha bi'uqulihimul fasidah, dan mereka menggantikan atau menghadapi, menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan akal-akal mereka yang rusak. Bayangkan itu. Nah, Allah ta'ala telah menjanjikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang akal mereka tidak digunakan pada jalan yang benar. Akal mereka memiliki akal, na'am, mata hati, namun mereka tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru digunakan untuk merusak, mengingkari terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat keadaannya, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam, kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia, banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati, memiliki akal-akal, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata-mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga-telinga, namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Wal iyad billah. Naam. Kemudian kata beliau sini, Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, wa bisyubhihimul batilah, dan mereka menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka yang rusak, dan juga dengan syubhat-syubhat mereka yang batil. Syubhat-syubhat yang batil yang mereka gunakan untuk menghadapi, melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Sedangkan hati manusia bagaimana? Hati manusia tabiatnya lemah, sehingga kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki dekengan atau dukungan yang kuat, barakallahu fikum, ilmunya sangat lemah, dikhawatirkan tersambar oleh syubhat yang sangat berbahaya tersebut. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Sesungguhnya hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Wal iyad billah. Naam. Kemudian kata beliau di sini, wa hadza yanjarru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah, dan perkara ini menyeluruh barakallahu fikum mengenai juga kepada setiap orang yang mendustakan ayat-ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, au bi haditsin sahihin, atau dengan salah satu hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolak, membantah, seraya menghadapi dengan akal-akal mereka yang rusak atau syubhat-syubhat mereka yang batil, maka terkena juga ancamannya. Waliyadu billah. Nah, fa innahu min ayatillah, karena termasuk hadis-hadis itu juga, hadis yang sahih itu juga termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya barakallahu fikum wa hafizakumullah, Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah wahyu yang turun dari langit, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan bahwasannya fatwa ulama, nah barakallahu fikum, bukanlah Al-Qur'an yang turun dari langit. Fatwa ulama bukanlah wahyu yang turun dari langit. Yang diinginkan para ulama tersebut, barakallahu fikum hafizakumullah, adalah kalam atau fatwa para ulama yang berseberangan dengan dalil, bertentangan dengan dalil, barakallahu fikum, atau fatwa para ulama yang tanpa disandari atau tanpa disandarkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semata-mata fatwa itu bukanlah wahyu. Jadi perlu diperhatikan, jangan sembarangan dalam mengambil, dikit-dikit diambil, ada fatwa lalu diambil, enggak dilihat dulu sesuai dengan dalil ataukah tidak. Hati-hati barakallahu fikum, man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena banyak sekali dari kalangan hizbiyun, baik dari pengikut TV Roja ataupun juga para hizbiyun yang ada. Nah, barakallahu fikum, bahkan ada juga sebagian oknum-oknum. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun mereka senang bangga kalau dapat fatwa ulama yang membolehkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan itu. Nah, kalau kita tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya bangga dan senang manakala apa? Manakala sandarannya adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, fatwa ulama kita ambil. Kita tidak pernah yang namanya mencaci maki para ulama. Wal iyadu billah ya. Namun selama fatwa ulama tersebut
Nah, barakallahu fikum berlandaskan dalil, bersumberkan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita ambil barakallahu fikum. Namun kalau berseberangan, bertentangan bagaimana? Ya harus kita tinggalkan barakallahu fikum. Naam, harus kita tinggalkan sebagai bentuk ulangan atau dalam artian pengulangan kembali. Kami sebutkan faedah yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan innama ana basyarun, hanya saja aku manusia biasa. Ukhti'u wa usib, kadang keliru dan kadang benar, kata beliau. Fangdhuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pada fatwaku, pendapatku. Fakullama wafaqal kitab sunnah fakhudhu bih, selama fatwaku bertepatan atau mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah, bayangan itu. Jadi beliau seorang imam tidak mengajak ta'assub, tidak mengajak fanatik, tidak mengajak untuk mengekor, tidak. Beliau tetap menyarankan yang benar. Lihat dulu fatwaku. Selama fatwaku mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambillah, kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was-sunnah fatrukuh, kata beliau. Selama fatwaku, pendapatku tidak mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah, barakallahu fikum. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengajak untuk taklid, tidak mengajak untuk ta'assub fanatik, tidak mengajak untuk mengekor tanpa bukti atau burhan. Wal iyad billah. Jadi sandaran kita adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, li'annahu wahyun min Allah azza wa jalla, karena As-Sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kurang apa lagi sekarang? Naam. Falladhi yukadzdzib bi ba'di al-hadits as-sahihah. Falladhi yukadzdzib bi ba'di al-ahadits as-sahihah. Maka orang yang mendustakan dengan sebagian hadis-hadis yang sahih, sudah datang hadis yang sahih didustakan, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin wal musaqqafin, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tertipu, orang-orang yang mereka berpolitik atau orang-orang yang mereka barakallahu fikum hafizakumullah jauh dari ilmu. Idza lam tuwafiq afkarahum wa uqulahum, perhatikan ini. Apabila hadis-hadis yang sahih tersebut tidak sependapat atau tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka, tidak sesuai dengan akal-akal mereka, wa kama alaihi al-aqlaniyun, atau sebagian atau seperti apa yang orang-orang aqlaniyun yang mereka mengedepankan akal di dalam berprinsip atau dalam berdakwah, barakallahu fikum, atau dalam barakallahu fikum beribadah dan semisalnya. Kullu hadza min at-takdzib bi ayatillah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya, seluruhnya ini semuanya merupakan bentuk kedustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal mu'min, maka yang wajib atas seorang mukmin an yu'mina bi ayatillah, hendaknya beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa an yusaddiqa biha, dan hendaknya membenarkan dengan ayat-ayat tersebut, wa an ya'mala biha, na'am, dan hendaknya beramal dengannya, li'annaha haqqun la ya'tarihil batil, dikarenakan barakallahu fikum hafizakumullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran, tidak ada sedikit pun kebatilan yang mengiringi atau mengikuti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, dzalikal kitab, itu Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meragukan isi atau kandungan dari Al-Qur'an. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. Itu Al-Qur'anul Karim yang tidak datang, tidaklah ada kebatilan datang kepadanya, tidak dari arah depan maupun dari arah belakang. Tanzilu min hakimin hamid, yang mana Al-Qur'an turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mulia dan terpuji. La yatatarraqu ilaiha syakkun wala raibun, tidak terketuk, barakallahu fikum, tidak tersentuh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun keraguan, tidak pula kebimbangan, barakallahu fikum. Semuanya intinya atau isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim adalah benar, tidak boleh diragukan, bahkan semuanya isinya adalah keyakinan, barakallahu fikum. Ilmu, li'anal ilma bidayatul yakin, kama anal jahla bidayatus syak, dikarenakan ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu, sebagaimana kebodohan adalah permulaan daripada keraguan. Orang ragu karena bodoh, tidak memiliki ilmu, waliyadu billah. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim bukanlah ucapan manusia, namun adalah kalamullahi jalla wa ala,
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam ayat-ayat yang banyak memberikan ultimatum peringatan kepada orang-orang yang sombong dan membangkang seraya mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an ucapan manusia, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la in tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah kepada mereka, nah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul semuanya untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian mereka atau sebagian yang lainnya saling tolong-menolong, enggak akan mampu jin dan manusia semuanya. Na'am barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah jalla wa ala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Jika kalian memang benar-benar masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, itu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'tu bisurah. Datangkanlah kepada kami satu surat saja. Tantangan yang sangat berat. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.